Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh atas segala nikmat karunia yang Allah berikan pada kita semua, yang mana sampai detik ini kita masih merasakan nikmat iman dan Islam, kesehatan, kelapangan waktu. Nikmat Allah kembali pertemukan kita di salah satu majelis ilmu, di salah satu taman dari taman-taman surga, dengan tujuan semata-mata untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menggapai surganya Allah dengan salah satu jalan yang Allah mudahkan, yaitu jalan penuntut ilmu. Tentunya kemuliaan-kemuliaan hadir di majelis ilmu itu tidak akan kita dapatkan kecuali dengan menghadirkan niat yang ikhlas. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita keikhlasan dalam setiap amal perbuatan. Tak lupa salawat serta salam semoga Allah senantiasa curahkan ke baginda alam Sayyidin Anam, qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga beliau, pada para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jemaah yang berbahagia, insyaallah di malam hari ini bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 29 ya, Desember 2024. Artinya kita sedang berada di penghujung tahun Masehi ya. Dan perlu saya mengingatkan diri pribadi dan jamaah sekalian, tentunya sikap seorang muslim di akhir tahun ini, walaupun ini bukan tahun Islam ya, tahun Masehi yang tidak jelas kapan dimulainya. Kalau kita punya tahun Hijriah jelas, penghitungannya jelas dari semenjak Nabi hijrah. Tapi kalau tahun Masehi kapan dimulainya? Sejak lahirnya Isa itu pun masih diperdebatkan, tidak ada kepastian. Tapi setiap muslim selalu mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap pergantian siang dan malam secara umum. Pergantian tahun pun seperti itu. Bertambahnya bilangan tahun itu mengingatkan kita akan berkurangnya jatah hidup kita di dunia. Setiap hari berlalu itu kan mengingatkan pada kita bahwasanya kita ini semakin berkurang jatah usia hidup kita di dunia. Artinya kita ini semakin mendekat kepada Allah, karena semua kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka pengakhir tahun ini momen yang sangat cocok sekali untuk kita mengamalkan ayat dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Tentang apa? Tentang muhasabah diri. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang dia persiapkan,
apa yang dia sudah amalkan, dia sudah kedepankan bagi hari esoknya, yaitu hari kiamat, hari akhirat. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah kalian, sungguhnya Allah Maha teliti, Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Jadi kita introspeksi selama 1 tahun ini apa yang sudah kita lakukan. Bagaimana amalan wajib kita, apakah sudah betul-betul kita lakukan? Bagaimana perintah-perintah Allah yang lain? Bagaimana larangan-larangan Allah, apakah banyak yang kita langgar? Itu kita introspeksi selama 1 tahun ini. Kalau banyak perintah yang kita kerjakan, alhamdulillah, banyak-banyak bersyukur kepada Allah, karena itu pun karena taufik dari Allah. Tapi kalau banyak maksiat yang kita lakukan, banyak pelanggaran yang kita lakukan, maka banyak-banyak bertaubat, minta ampun kepada Allah. Nah, ini salah satu pengingat bagi kita semua. Kemudian juga saya ingin mengingatkan, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyerupai kaum-kaum yang Allah laknat dengan mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Jangan anggap ini perkara biasa. Ini bukan ucapan basa-basi ya. Sangat disayangkan sebagian orang mengatakan ini kan cuma basa-basi katanya, mengatakan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Padahal itu jelas bagian dari perayaan agama lain. Ya, untuk apa kita repot-repot mengucapkan selamat? Toleransi itu artinya bukan kita ikut serta merayakan, dan mengucapkan selamat itu bagian dari kita masuk dalam perayaan mereka. Ya, basa-basi itu dalam perkara dunia biasa saja. Ya, kita bertemu senyum, ucapkan selamat pagi Pak pada tetangga kita yang non muslim, perkara biasa. Tapi kalau sudah masuk ranah akidah, oh ini bukan perkara basa-basi. Ini perkara yang prinsip, ya. Jadi jangan terlalu sok toleran lah, ya. Mereka pun tidak berharap kita mengucapkan selamat, ya. Jadi kalau mereka merayakan hari raya mereka, biarkan saja. Itu makna toleransi, kita tidak mengganggu mereka. Lakum dinukum waliyadin, silahkan. Kami tidak mengganggu, silahkan kalian. Tapi tidak perlu kita ikut. Ya, seakan-akan ini sikap toleransi yang baik, saya mengucapkan selamat. Artinya mengucapkan selamat hari raya Natal, ya seakan-akan kita mengakui selamat akan kelahiran Isa alaihi salam. Ya. Selamat tahun baru, itu kan kebiasaan bangsa Yahud yang senantiasa meniup trompet dan lain sebagainya. Nabi sampaikan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Apakah kita mau dibangkitkan bersama Nasrani dan Yahudi? Tidak mau. Ya. Jadi sikap seorang muslim pergantian tahun baru itu bukan meriah, bukan meriahkan, harusnya bertafakur, merenung harusnya. Ini pergantian tahun, artinya jatah umur kita berkurang. Harusnya dia lebih mikir, apa yang sudah saya lakukan untuk akhirat saya? Apakah sudah siap untuk menghadapi kematian atau belum? Harusnya kan kita merenung dan bersedih, bukan malah euforia dan lain sebagainya. Ya, ini sebagai pengingat, bahasanya begitulah sikap muslim yang baik, ya. Jangan terbawa isu-isu yang sekarang sedang digembor-gemborkan, ya. Kita lanjutkan kajian kitab kita, masih pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar, fikih praktis yang berlandaskan Quran dan Sunnah. Malam ini kita akan membahas tentang solat sunnah, ya. Jadi solat wajib sudah berakhir, kita pindah sekarang ke hukum-hukum seputar solat sunnah. Penulis memulai dengan bab fi salati tatawwu'. Nama lain dari solat sunnah itu solat tatawwu'. Jadi kalau kita mendengar, sebagian ulama mengucapkan solat tatawwu', artinya solat sunnah. Nah, tatawwu' itu diambil dari kata ta'ah. Apa arti kata ta'ah? Taat. Jadi arti tatawwu itu segala ketaatan yang dilakukan tapi bukan perkara yang wajib. Ya. Setiap ketaatan yang dilakukan dan bukan termasuk perkara yang wajib, artinya perkara yang sunnah. Apa keutamaan salat sunnah ini?
Ya, nanti kita akan bahas macam-macam sholat sunnah. Tapi secara umum, sholat sunnah itu merupakan ibadah yang mulia setelah jihad di jalan Allah dan menuntut ilmu. Jadi kalau kita bandingkan sholat sunnah dengan thalabul ilmi, tentunya lebih utama menuntut ilmu. Kalau dibandingkan dengan jihad di sabilillah, berjihad di jalan Allah, tentunya lebih utama berjihad di jalan Allah kalau hukumnya sunnah-sunnah semua. Kan sunnah itu berbeda-beda tingkatannya ya. Jihad terkadang hukumnya wajib ya. Menuntut ilmu terkadang hukumnya wajib ya. Sholat terkadang hukumnya wajib. Tapi kalau semuanya sunnah, maka urutan sholat sunnah itu setelah jihad dan menuntut ilmu ya. Hadisnya apa? Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, "Innallaha ta'ala," Allah berfirman, artinya ini hadis qudsi. Allah berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku kumandangkan perang kepadanya. Barang siapa yang memusuhi waliku. Siapa wali Allah? Orang yang kuat, gak makan sebulan 30 hari, orang yang bisa terbang, orang yang bisa kebal, orang yang bisa berjalan di atas air, bukan. Wali-wali Allah itu Allah sebutkan dalam surat Yunus ayat 62-63. Yunus 63 tepatnya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali itu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itu wali Allah. Jadi semua di antara kita ini punya peluang untuk jadi wali Allah. Tapi syaratnya apa? Iman dan takwa. Ya. Jadi bukan wali Allah tuh bukan yang sudah nggak sholat, ya, nggak pakai baju, orang datang ke dia minta doa, dia udah ngelantur ngomongnya nggak sadar, dikatakan ini wali Allah katanya. Dari mana? Wali Allah itu yang senantiasa beriman dan bertakwa. Barang siapa yang memusuhi wali Allah, maka akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara yang lebih aku cintai. Apa perkara tersebut? Perkara yang aku wajibkan kepadanya. Jadi kalau mau bertakarrub kepada Allah, mulailah dengan perkara yang wajib. Kemudian wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ila bin nawafil hatta uhibba, dan hambaku senantiasa bertakarrub kepadaku setelah dengan perkara yang wajib, dia terus bertakarrub mendekatkan dirinya dengan perkara-perkara yang an-nawafil. Nah, ini nama lain dari sunnah juga. Jadi sunnah itu terkadang disebut tatawwu', terkadang disebut nawafil. Ya, ini namanya banyak versinya. Sunnah, tatawwu', nawafil, semuanya sama. Artinya amalan-amalan sunnah. Sampai aku mencintainya. Jadi keutamaan orang yang menjaga amalan-amalan sunnah akan mendapatkan mahabbatullah. Apa itu mahabbatullah? Cinta Allah, cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah dapat cintanya Allah, itu kan akan mendapatkan ridhonya Allah. Apalagi kita cari? Kalau semua orang berkata saya cinta Allah, itu mudah. Tapi yang menjadi perkara itu kan apakah Allah cinta kepada kita atau tidak. Nah, salah satu cara mendapatkan cinta Allah adalah dengan menjalankan yang wajib ditambah perkara yang sunnah. Ya, jadi jangan sepelekan perkara sunnah. Ya. Hikmah disyariatkannya. Apa hikmah disyariatkan sholat-sholat sunnah ini? Ya, disebutkan di antara hikmahnya adalah dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdul muslim yaumal qiyamah as-shalah." Sesungguhnya amalan yang pertama kali akan dihisab dari seorang muslim adalah salatnya. Fa in atammaha wa illa qila unzuru hal li 'abdi min tatawwu'. Kalau dia menyempurnakan salatnya, selamat dia. Ya, akan dicek semua catatan amalnya. Salatnya bagus, selamat. Tapi kalau salatnya kurang, sering mengakhirkan, sekalinya salat nggak khusyuk dan lain sebagainya, maka Allah akan memerintahkan para malaikatnya untuk melihat adakah dia memiliki salat-salat sunnah atau tidak.
Kalau punya sholat sunnah, maka amalan wajib yang banyak kurangnya tadi dilengkapi dari amalan-amalan dari sholat-sholat sunnah. Itu salah satu hikmah. Di sholat sunnah itu melengkapi kekurangan sholat wajib, ya, terutama sholat rawatib. Apa itu sholat rawatib? Sholat yang dilakukan sebelum atau setelah sholat wajib, ya. Itu hikmahnya. Kemudian macam-macam sholat sunnah. Secara umum sholat sunnah dibagi menjadi dua. Yang pertama sholat sunnah yang terikat dengan waktu. Sholat sunnah yang terikat dengan waktu, seperti sholat sunnah rawatib. Itu kan terikat dengan waktu, sebelum atau setelah sholat wajib. Kemudian ada juga sholat witir, ya, sholat duha, sholat kusuf, itu semua terikat dengan waktu, ya. Yang kedua, sholat sunnah yang tidak terikat dengan waktu, atau sholat sunnah mutlaqah, yang bebas kapanpun dilakukan, baik di siang hari ataupun di malam hari. Itu namanya sholat sunnah mutlaqah yang tidak terikat dengan waktu. Yang terikat dengan waktu tadi kita sudah sampaikan, diantaranya adalah sholat sunnah rawatib. Nah, sholat sunnah rawatib ini kenapa dinamakan rawatib? Diambil dari kata ratibah. Ratibah apa artinya? Sesuatu yang senantiasa berkelanjutan, daimatun mustamirrah. Namanya ratibah, itu sesuatu yang dilakukan secara berkelanjutan, secara kontinus. Dan rawatib kita ketahui itu senantiasa dilakukan sebelum atau setelah sholat. Yang sebelum dinamakan qobliyah, setelah sholat fardhiyah namanya ba'diyah. Jumlah rakaat rawatib ini sudah sempat kita bahas. Ada dua riwayat. Riwayat Ibnu Umar itu mengatakan 10 rakaat. Riwayatnya Ummu Habibah, istrinya Nabi, 12 rakaat. Bedanya di rakaat apa? Zuhur, sebelum zuhur, qobliyah zuhur. Riwayat Ibnu Umar mengatakan 2 rakaat sebelum zuhur. Riwayatnya Ummu Habibah mengatakan 4 rakaat sebelum zuhur, ya. Jadi mana yang kita ambil? Ambil yang paling banyak. Kalau mampu yang 12 rakaat silahkan lakukan. Kalau sebelum zuhur bisa 4 rakaat, lakukan. Tapi kalau waktunya mepet, ya cukup 2 rakaat, ya, insya Allah dapat fadilah. Keutamanya apa? Orang yang menjaga sholat 12 rakaat sehari semalam ini, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Siapa yang mau rumah di surga? Ingin, ya. Rumah yang terbuat dari perak dan emas, ya. Pasti semua ingin. Salah satu caranya adalah dengan menjaga sholat sunnah rawatib yang 12 rakaat. Jadi dari 12 rakaat ini tingkatan sunnahnya berbeda-beda. Ada yang sangat dianjurkan. Apa itu? Sholat sunnah fajar, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini sangat dianjurkan. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah meninggalkannya, baik dalam kondisi mukim ataupun dalam kondisi safar, ya. Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih, keutamaan rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya, ya. Kemudian juga riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, walam yakun yada'huma abadan. Aisyah mengatakan Nabi enggak pernah meninggalkan 2 rakaat fajar ini. Dan Aisyah paling tahu tentang sholat sunnahnya Nabi, karena Nabi senantiasa melakukan sholat sunnahnya di rumahnya. Kemudian sholat sunnah yang lain setelah sholat rawatib adalah sholat sunnah witir. Nah, sholat sunnah witir sebagian ulama menghukumi sebagai sholat sunnah muakkadah juga, sunnah yang dianjurkan, yang ditekankan. Kenapa? Karena Nabi juga tidak pernah meninggalkan sholat ini, baik dalam keadaan mukim ataupun sedang safar. Nabi SAW bersabda, Innallaha witrun yuhibbul witr. Allah itu witir, tunggal, ganjil, dan menyukai yang ganjil-ganjil. Nah, sholat witir itu memang sholat yang dilakukan dengan jumlah rakaat yang ganjil, ya.
Nabi juga bersabda, ya ahlal Quran, autiru fa innallaha witrun yuhibbul witr. Wahai para ahlul Quran. Siapa itu ahlul Quran? Orang yang membacanya saja bukan. Ahlul Quran itu orang yang membaca, memahami dan mengamalkan isi Al-Quran. Ya, jadi kalau mau menjadi ahlul Quran, jangan hanya sekedar baca, jangan hanya sekedar menghafal, tapi berusaha untuk memahami dan yang paling penting mengamalkan isi dari Al-Quran. Ya. Nabi sampaikan, wahai para ahli Al-Quran, salat witirlah kalian. Ya, autiru fa innallaha tuhibbul witir, karena sungguhnya Allah itu tunggal, ganjil dan menyukai perkara-perkara yang ganjil. Ya. Waktu salat witir itu dimulai dari semenjak selesai salat isya sampai sebelum terbit fajar. Ya. Nabi bersabda, innallaha amadakum bisalatin hiya khairul lakum min humrin na'am. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan bagi kalian salat yang lebih baik bagi kalian dari seekor unta merah. Unta merah ini merupakan harta benda yang mahal di kalangan Arab. Kalau dibandingkan dengan sekarang mungkin sama dengan Ferrari merah. Ya. Jadi Allah sudah jadikan salat yang mana itu lebih mahal dari harta benda yang kamu miliki. Ya. Apa itu? Salatul witir ma bainal isya ila tul'il fajar. Itu salat witir yang mana antara setelah salat isya waktunya sampai sebelum terbitnya fajar. Ya. Kalau kita sedang sholat, tiba-tiba sholat malam misalkan, kemudian sudah terbit fajar, ya, maka segeralah, atau akan terbit fajar, maka segeralah witir walaupun dengan 1 rakaat. Misalnya kita sedang sholat tahajud, 2 rakaat, ya, setelah 4 rakaat salam, ternyata tinggal 2 menit mau masuk waktu subuh. Untuk 3 rakaat witir nggak cukup, maka cukup witir dengan 1 rakaat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sholatul lail mathna mathna, sholat malam itu 2 rakaat, artinya 2 rakaat salam. Itu yang dianjurkan Nabi. Fa idza khasya ahadukum as-subha fa shalla raka'atan wahidah tutiru lahu ma qad shalla. Kalau dia khawatir akan terbit fajar, maka cukuplah dia sholat 1 rakaat untuk menutup sholat-sholat sebelumnya. Ya. Dan sholat malam tidak ada batasan rakaatnya, ya. Sholat witir pun begitu. Kadang Nabi witir 3 rakaat, kadang 1, kadang 5, bahkan kadang 7. Ya. Terkadang 7, 5 itu witirnya salamnya cuma 1. Jadi boleh witir 5 rakaat, tapi salamnya tetap 1. 7 rakaat, salamnya tetap 1 di akhir. Tasyahudnya pun 1. Ya. Dan sholat witir yang 3 rakaat pun itu boleh dilakukan dengan 2 cara. Boleh 3 rakaat langsung 1 salam dengan 1 tasyahud tentunya. Boleh dengan 2 salam. Ya, artinya 2 rakaat salam dulu, kemudian tambah 1 rakaat dengan 1 salam. Ya, yang tidak boleh 3 rakaat dengan 2 tasyahud. Karena itu menyerupai sholat maghrib, itu nggak boleh. Jadi kalau mau 3, 5, 7 itu hanya dengan 1 tasyahud dan 1 salam. Ini yang berkaitan dengan sholat witir, ya. Kemudian penulis melanjutkan dengan pembahasan waktu-waktu yang dilarang kita melakukan sholat sunnah di dalamnya. Ya. Walaupun larangan ini ada yang mengatakan ini larangannya makruh, ada yang mengatakan ini larangannya juga termasuk pengharaman. Jadi ada perselisihan antar ulama. Berapa waktu-waktu yang dilarang ini? Kurang lebih ada 5 waktu yang kita dilarang di dalamnya melakukan sholat sunnah yang tadi kita sampaikan. Yang pertama, min ba'di sholati subhi hatta tatlu' asy-syams, dari semenjak selesai sholat subuh sampai terbit matahari. Ini nggak ada sholat sunnah, nggak ada rotibah di sini, ya. Jadi nggak boleh di situ lakukan sholat sunnah. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, la salata ba'da salatil fajri hatta tatlu' asy-syams. Tidak ada salat setelah salat subuh, salat fajar sampai terbit matahari.
Ini waktu yang pertama ya. Yang kedua, min tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadar rumh, dari terbitnya matahari sampai meninggi. Tadi dari subuh sampai terbit. Waktu kedua yang dilarang dari terbit matahari sampai meninggi. Makanya kalau mau sholat sunnah syuruk ya, atau isyraq ya, maka jangan tunggu waktu terbit matahari pas. Di sini kan biasanya ada waktu terbit ya. Ada nggak di situ? Jam berapa itu? Nggak ada. Kalau di HP ada nih, ya. Di aplikasi HP itu kan terbit itu ada. Sekarang terbitnya jam 5.33. Ya. 5 kalau di HP saya 5.33 sekitar itulah. Mungkin 5.32, 5.31 ya. Berbeda sedikit. Nah, jangan langsung sholat ketika jam segini, 5:30. Ya, itu kan waktu terbit. Kita dilarang sholat di jam ini sampai matahari naik sedikit. Para ulama mengatakan waktu naiknya sedikit ini kurang lebih antara 10 sampai 15 menit. Ya. Nah, jadi kalau terbitnya 5.35, ini saya update 5.35 kurang lebih. Jadi kalau mau sholat ya 5.50 baru mulai sholat. Biasanya kan bapak-bapak setelah sholat subuh ada yang diam di masjid ya, nunggu sampai terbit. Itu kan ada keutamaan sholat syuruk atau sholat isyraq. Nah, kalau mau sholat jangan pas 5.35, tapi tambahkan 10 atau 15 menit baru di situ kita boleh sholat sunnah ya. Walaupun sholat sunnah isyraq ini dikatakan sebagai permulaan waktu sholat duha ya. Ada khilaf antara ulama. Yang ketiga, yang termasuk waktu dilarang kita sholat sunnah adalah inda qiyamis syams, ketika matahari berada di tengah langit, tepat berada di tengah langit. Ketika bayangan itu tidak ada condongnya ya, tidak ada bayangan dari suatu benda itu, sampai tergelincir. Jadi ketika pas sekali itu nggak boleh. Nah, kalau kita masuk masjid ya, mau azan sebentar lagi. Azan itu kan kalau sudah condong ya, baru masuk waktu sholat zuhur. Ketika belum azan 1 menit itu berarti matahari berada di tengah. Ya sebaiknya kita menunggu saja. Tinggal sisa 1 menit, sisa 1 menit ya. Mau azan zuhur atau mau azan maghrib, lebih baik jangan sholat. Ya, walaupun tahiyatul masjid, walaupun ada yang membolehkan, cuman sebagian ulama mengatakan lebih baik tunggu sebentar, karena kan waktunya nggak lama ini, antara 1 sampai 2 menit. Lebih baik tunggu sampai betul-betul masuk waktu sholat. Setelah masuk waktu sholat kita dengarkan dulu azan, baru sholat sunnah di situ. Ya, mau tahiyatul masjid mau qobliyah silahkan, agar tidak masuk dalam perkara waktu-waktu terlarang. Nabi sampaikan dalam hadis riwayat Ibnu Umar, Uqbah bin Umar, "Salatu sa'at kana Nabi yanhana an nusalli fihinna an naqbura fihinna mautana." 3 waktu Nabi melarang kami untuk menyolatkan jenazah dan menguburkan jenazah. Yang pertama ketika terbit matahari sampai meninggi sedikit. Yang kedua ketika matahari berada di tengah sampai tergelincir. Yang ketiga ketika matahari terbenam, hampir terbenam sampai betul-betul terbenam. Itu 3 waktu yang sangat dilarang gitu ya. Jadi sebagian memang menganggap ini makruh, sebagian menganggap ini pengharaman. Ada khilaf antara ulama. Tapi sebaiknya kalau kita bisa keluar dari larangan ini itu lebih baik. Karena waktu yang 3 ini waktunya sangat singkat. Lebih baik kita menunggu saja daripada masuk dalam pelarangan ya. Waktu yang keempat dilarang adalah setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Itu pun juga nggak ada sholat sunnah di situ. Ba'diyah nggak ada setelah sholat asar. Kemudian kelima, ketika matahari terbenam, hendak terbenam sampai betul-betul terbenam. Tadi waktu maghrib tadi. Jadi di waktu-waktu ini para ulama mengatakan tidak dianjurkan kita sholat sunnah. Sebagian mengatakan tetap boleh sholat sunnah, tetapi sholat sunnah yang memiliki sebab. Apa itu sholat sunnah yang memiliki sebab?
seperti masuk masjid, tahiyatul masjid. Sebagian menganggap masih boleh kalau tahiyatul masjid, atau seperti kusuf, ya. Atau seperti tadi sholat jenazah, ya. Jadi ada khilaf di antara ulama di sini. Walaupun dalam bentuk kehati-hatian sebaiknya kita menghindari, ya, sholat sunnah di waktu-waktu tersebut. Hikmahnya apa? Pelarangan di waktu-waktu tersebut disebutkan kalau ketika terbit matahari, ya, itu Nabi sampaikan ketika terbit matahari itu terbit di antara dua tanduk setan, dan itu termasuk waktu penyembah matahari. Maka kita dilarang untuk menyerupai waktu di mana orang-orang yang menyembah matahari sedang beribadah kepada matahari. Jadi Nabi itu sangat mewanti-wanti umatnya untuk menyerupai umat yang lain, apalagi dalam perkara ibadah. Jangan sampai ketika kita sholat di waktu yang sama juga penyembah matahari sedang beribadah, walaupun kan bentuk ibadahnya beda. Kita ibadah kepada Allah, mereka menyembah matahari, gitu kan. Tapi Nabi tetap melarang umatnya agar jauh dari menyerupai, ya. Itu hikmahnya. Kalau ketika terbenam, Nabi sampaikan ketika terbit matahari berada di tengah, itu waktu di mana fa inna hina idzin tusjaru jahannam. Ketika matahari jahanam itu, ketika api jahanam sedang mendidih, ya, sedang panas-panasnya. Maka di saat matahari berada di tepat di tengah itu kita dilarang untuk melakukan sholat. Sebagian ulama mengatakan ada waktu sholat yang itu tidak ada waktu larangan. Di antaranya mengqadha sholat yang tertinggal. Misalkan orang bangun tidur setelah asar, lupa sholat zuhur atau ketiduran. Setelah asar kan nggak boleh sebetulnya, waktu terlarang. Tapi untuk yang mengqadha sholat maka tidak ada larangan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang tertidur atau lupa belum sholat, maka hendaklah dia mengerjakan sholat ketika dia ingat. Ya, kalau ingatnya pas asar segera. Jangan nunggu besok lagi akan zuhur, saya lupanya zuhur, berarti sholatnya zuhur besok, bukan. Tapi ketika ingat langsung, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau dia belum sholat asar, ya, dia ingat sholat zuhur, maka yang dilakukan sholat mana dulu? Zuhur dulu baru asar kalau dia nggak berjamaah. Tapi kalau dia dapat jamaah asar, maka dia masuk. Di situ pun ada yang membolehkan masuk dengan niat sholat zuhur, walaupun imam asar. Yang lain mengatakan tetap masuk dengan sholat asar, nanti setelah asar baru sholat zuhur, ya. Jadi ini nggak ada larangan bagi orang yang mengqadha sholat yang wajib, kapanpun segera dilakukan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sampai di sini pembahasan tentang sholat sunnah. Insyaallah di pekan yang akan datang kita akan membahas perkara sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Ya, 3 macam ini apa bedanya? Insyaallah di pertemuan yang akan datang. Masih ada sisa waktu kurang lebih 7 menit. Ya, dipersilakan untuk tanya jawab. Kalau ada pertanyaan silakan jemaah. Ada pertanyaan? Dari sebelah kanan dulu. Mangga, Pak. Bismillah. Mangga. Pelaksanaan Rasul rawatib. Sebaiknya di rumah atau di masjid, ya. Sudah, Pak? Cukup satu saja. Oke. Ya, jadi kalau kita merujuk ke hadis, khairu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Sebaik-baik salat seseorang itu di rumahnya kecuali salat wajib. Itu hukum asal. Namun kalau dikhawatirkan dengan sholat sunnah di rumah malah ketinggalan takbiratul ihram, maka lebih baik sholat di
masjid. Ya, paham ya? Jadi lihat kondisi. Kalau dengan sholat di rumah, saya masih dapat. Nah, ikhlaskan ini biasanya 15 menit ya, atau 20 menit mungkin antara azan dan qomat ya. Sholat di rumah masih bisa. Datang ke masjid, masih ada waktu 2 menit, 3 menit. Silahkan, lebih baik di rumah. Tapi kalau dengan sholat di rumah, datang ke sini sudah rakaat kedua. Maka lebih baik sholat di masjid agar mendapatkan takbiratul ula dengan imam, karena itu lebih utama. Begitu Pak ya, wallahu a'lam bishawab. Mangga jemaah, masih ada pertanyaan? Mangga, masya Allah. Fadhal Syekh, silakan Pak Wahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah pikir. Ya. Lebih baiknya dilaksanakan pada besar atau tengah malam. Ya. Bagus ya. Ini nggak sempat kebahas tadi ya. Sebetulnya ada poinnya di sini, saya lupa. Jadi waktu utama sholat witir atau sholat malam secara umum itu kan dibagi menjadi 3. Tingkatan yang paling rendah ya, itu di akhir sepertiga malam terakhir. Di awal malam itu tingkatan yang paling rendah. Tingkatan level yang paling rendah itu di awal malam. Ya, jadi yang belum terbiasa bangun di akhir malam, pertengahan malam, sebaiknya ngambil level yang bawah dulu, yaitu di awal malam setelah isya atau sebelum tidur. Level kedua yang agak tinggi itu sepertiga malam terakhir. Kapan sepertiga malam terakhir itu? Ya kurang lebih 2 jam sebelum subuh. Waktu di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku ijabah. Siapa yang minta kepadaku, aku beri. Siapa yang minta ampunan, aku ampuni. Itu di sepertiga malam terakhir. Level paling atas, paling tinggi itu sepertiga setengah malam pertama. Jadi masuk setengah malam kedua, sepertiganya itu waktu yang paling afdal. Kapan itu? 4 jam kurang lebih sebelum subuh. Kalau dihitung sekarang ya, silahkan pilih mau yang 4 jam sebelum subuh, berarti kurang lebih jam 12 ya. Dari jam 12 tuh panteng terus sampai sebelum subuh, 1/6-nya istirahat. Nabi kan begitu. Jadi setengah malam Nabi tidur, kemudian sepertiga malam, setengah malam kedua Nabi bangun, 1/6 terakhirnya Nabi istirahat lagi. Itu sholat malam yang paling afdal, yang dinamakan dengan sholat malamnya Nabi Daud ya, itu sholatnya Nabi Daud yang kata Nabi itu yang paling afdal. Level pertama, nggak mampu level kedua ya, 2 jam sebelum subuh ya, bangunlah jam 2 sekarang kan, subuh jam 4, jam 2 bangun sholat semampunya kita ya. Yang penting dengan khusyuk ya, jangan nyari banyak tapi cepat-cepat ya sayang, ringan tapi sedikit makna, penuh dengan makna, khusyuk dengan pendalaman, itu lebih berat di mizan nanti. Belum mampu ya sudah, ambil yang level 3 yang paling bawah. Kapan? Di awal malam ya. Nabi sampaikan dalam hadis, barang siapa yang khawatir tidak bangun di akhir malam, hendaklah dia berwitir di awal malam. Tapi barang siapa yang punya kekuatan azimah yang kuat, dia yakin bangun di akhir malam, maka sholat di akhir malam itu lebih afdal. Maka silahkan pilih mana yang sesuai dengan kemampuan kita. Ya bertahap. Kalau masih latihan sholat malam ya bertahap. Jangan langsung ingin yang level paling atas, nanti nggak bertahan lama biasanya. Tapi kalau dari bawah dulu ya, lama-lama naik level selanjutnya, biasanya itu lebih kuat bertahan kesananya. Begitu. Karena amalan yang dicintai Allah adalah yang terus senantiasa dilakukan walaupun hanya sedikit. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada jamaah?
Terakhir mangga. Sholat tarawih sama yang Qiyamul dan tarawih. jadi misalnya di pada kita ini pernah dilakukan habis sholat tarawih itu selesai, Iya. ada yang gimana? Ya, sebetulnya Qiyamul Lail itu sholat malam. Kalau di bulan Ramadan namanya tarawih. Jadi tarawih itu sholat malam. Hanya saja dilakukan di bulan Ramadan. Dinamakan tarawih karena ada istirahat. Karena sholatnya para ulama, nabi dan para sahabat itu lama, sehingga ketika berhenti mereka beristirahat saking panjangnya bacaan. Kan kalau tarawih kita nggak ada istirahat ya. Kenapa? Karena singkat, nggak perlu istirahat gitu kan. Nah, jadi kalau mau sholat malam lagi nggak masalah. Yang penting witirnya sekali. Karena kata Nabi, la witrani fil lailah, tidak ada dua kali salat witir dalam satu malam. Jadi kalau sudah witir dengan jamaah yang pertama, nanti salat malam nggak usah witir lagi. Yang paling afdal apa? Salat dengan imam sampai beres. Jadi kalau salat dengan jamaah pertama imam belum beres, dia pulang duluan, nanti datang salat malam sesuai dengan hadis kurang afdal. Jadi yang ditulis semalam penuh pahalanya adalah yang sholat sampai imam beres. Ya, imam beres artinya dia, kecuali imamnya sepakat semua sholat witirnya nanti bersama imam itu di malam. Tapi kalau imam yang pertama sholat witir di awal waktu, maka jangan tinggalin imam. Ya, itu nggak sopan makmum ninggalin imam gitu. Jadi makmum itu keluar kalau imam sudah beres, itu yang lebih baik ya. Jadi kalau mau sholat malam ya sudah, cari imam yang memang nanti witirnya di akhir malam, itu lebih afdal biar dapat pahala hadis tadi. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan sampai sini jamaah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini menjadi amal soleh bagi kita, menjadi ilmu yang bermanfaat, dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu jazakumullahu khairan. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.